Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Anda yang begitu banyak dan membuat para penonton juga bisa belajar dari pertanyaan Anda. Dan sekarang kita akan masuk pada sebuah pertanyaan tentang adopsi anak. Ini Ustadz, pertanyaan dari Bunda Iva di Yogyakarta. Pertanyaannya, apakah benar ketika mengadopsi anak dari panti asuhan itu identitasnya tidak diberitahukan kepada yang mengadopsi? Mestinya bagaimana? Monggo Ustaz. Jadi kalau ada yang mengadopsi, itu sebaiknya identitasnya jelas, selama bisa diketahui. Ya. Ini anak ibunya siapa, bapaknya siapa. Ya. Nah, nanti tinggal menunggu waktu kapan yang tepat untuk memberitahukan kepada anak yang diadopsi itu siapa orang tuanya yang sebenarnya. Orang tua kandungnya. Orang tua yang melahirkan dia. Yang melahirkan. Ya. Ya. Tapi tidak semua anak bisa diketahui orang tuanya. Ada bayi-bayi yang dibuang nggak tahu ibunya siapa. Nah itu ya tidak perlu diberitahukan, memang tidak ada gunanya juga. Ya. Jadi memang di dalam Islam sangat mulia kalau kita mau mengasuh anak, apalagi anak yang tidak jelas orang tuanya, anak yang dibuang oleh orang tuanya, atau mungkin mengadopsi anak, itu perbuatan yang sangat mulia. Dibesarkan, dididik. Nah, tapi tidak boleh menghilangkan identitas. Menyembunyikan saja. Ya. Menghilangkan. Menyembunyikan buat sementara mungkin tidak apa-apa. Untuk maslahah. Ya. Ya. Jadi tidak harus segera diberitahukan. Misalnya dia ngambil anak itu di panti asuhan. Bapaknya jelas, ibunya jelas. Ya. Terus diasuhnya. Nah, mungkin kan pas bayi itu udah diberitahu kan nggak ngerti juga anaknya. Ya. TK diberitahu nggak ngerti apa-apa anaknya. SD diberitahu belum paham. Nah, ketika sudah remaja diberitahu, nah itu tinggal diperhitungkan kapan sebaiknya memberitahu. Apakah segera diberitahu? Kalau segera diberitahu, untungnya apa? Kalau misalnya orang tuanya masih hidup, bisa dihubungi, kita beritahu biar dia punya kesempatan untuk berhubungan dengan orang tua kandungnya. Nanti dia bisa berbakti juga kepada orang tua kandungnya. Tapi kalau orang tuanya nggak tahu, hilang, dia dicampak oleh orang tuanya, lalu dia masih remaja kita beritahu, mungkin dampak buruknya lebih besar. Dia akan terpukul, dia marah kepada ibunya. Nah, justru nggak ada masalahnya. Ya. Nah, sehingga menurut saya harus ditunggu kapan waktu yang tepat untuk memberitahukan. Ya. Apakah dia sudah benar-benar dewasa, sudah benar-benar siap. Itu pun kalau ada masalahnya. Orang tua yang asli, yang kandung masih bisa dihubungi, besar bakti. Tapi kalau orang tua aja nggak tahu, entah apa diberitahukan. Kamu dulu anak dibuang gitu. Mungkin salah dia. Ya. Nah, tetapi kalau nanti tidak diberitahukan, akan berdampak secara hukum, ya. Masalah perjodohan, masalah aurat harus diberitahukan. Jadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kan punya anak angkat yang namanya Zaid ibn Harisah. Jadi Zaid ibn Harisah ini dulu dijual oleh perampok. Jadi rumah keluarganya dirampok. Ya. Tidak hanya harta yang dirampok, tapi anak juga dirampok. Lalu Zaid ini dijual di pasar budak. Nah, dibeli oleh Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Nabi. Oleh Nabi dibebaskan, dimerdekakan, dijadikan anak dan disayang oleh Nabi. Ya. Karena kebetulan anak Nabi yang laki-laki kan meninggal semua di waktu balita. Nah, jadi Nabi tumpahkan kasih sayangnya kepada Zaid sehingga disebut
Zaid ibnu Muhammad. Walaupun bukan anak kandungnya. Bukan anak kandungnya, tapi Nabi kemudian dapat teguran. Tidak boleh. Ya. Lalu Allah menyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 4, "Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum." Allah tidak menjadikan orang-orang yang kamu klaim, kamu akui sebagai anakmu adalah anakmu. Itu ad'iyaakum yang kamu klaim saja. Zalikum qaulukum bi afwahikum. Itu kan ucapan dari mulutmu saja. Wallahu yaqulul haq. Allah menyatakan yang benar, wa huwa yahdis sabil. Allah menunjukkan jalan. Jadi harusnya bagaimana? Ud'uhum li abaihim. Panggillah dengan nama bapaknya. Sehingga semenjak itu digantilah kembali nama Zaid, bukan Zaid bin Muhammad lagi, tapi kembali Zaid ibn Harithah. Berarti waktu itu Nabi tahu Ustaz ya siapa bapaknya Zaid ini, bapak kandungnya. Yang jelas mula-mula begini, mula-mula kan tidak tahu. Jadi kemudian tahunya waktu pamannya pergi ke Masjid Haram, ya, melaksanakan ibadah haji atau ziarah lah pada waktu itu. Karena haji yang disyariatkan oleh Nabi kan belum ada, tapi haji yang sejak Nabi Ibrahim kan masih terus dikerjakan walaupun dengan perubahan-perubahan. Jadi pamannya ini kok melihat ada Zaid yang selama ini dicari-cari nggak ketemu. Hanya dibawa perampok tadi itu. Di mana Zaid itu, dia tahu Zaid itu tentu dari cari informasi dulu dibeli oleh Khadijah, dia diakan kepada Nabi, sekarang menjadi anaknya Nabi. Lalu dia pulang. Dia tahu sama bapak kandungnya. Lalu bapak kandungnya yang paman ini datang, nemui Nabi. Baru memperkenalkan diri, kami ini bapak dari anak ini. Nah, disitulah Nabi tahu bahwa dia itu Zaid ibn Harithah. Ya. Apa maksudnya? Jadi mengatakan, kami ingin mengambil kembali anak ini, silakan Anda minta uang tebusan berapapun. Berapapun kan kami bayar. Dan Nabi mengatakan, tidak usah bayar. Saya tidak perlu dibayar. Tidak perlu uang tebusan. Tanya aja anaknya sendiri. Suruh dia memilih. Kalau dia memilih mau pulang dengan bapaknya, silakan pulang. Dan tidak usah bayar apapun. Menggantikan apa-apa. Tapi kalau dia memilih tinggal dengan saya, jangan dipaksa. Nah, gitu. Jadi paman dan bapaknya yakin lah, masa sih anaknya mau milih dengan orang lain? Ditanya, apa jawaban Zaid? Sangat rugi saya kalau sudah mendapatkan bapak sebaik ini. Jadi sudah sangat tidak ada orang yang sebaik Nabi Muhammad SAW. Jadi dia nggak mau pulang. Nah, jadi sejak itu resmilah dia disebut Zaid ibn Muhammad, ya, walaupun tahu namanya Zaid ibn Harithah. Tapi turun teguran dari Al-Quran dikembalikan menjadi Zaid ibn Harithah. Ya. Nah itu fa'ilam ta'lamu aba'ahum. Kalau sampai nggak tahu siapa orang tuanya, fa ikhwanukum fid din. Ya itu anggap saudara, itu ada saudara dalam seagama. Wa mawalikum itu maula. Nah, maka muncul di situ ada istilah-istilah maula. Maula ini maula Abbas, ini maula itu artinya wali, orang yang pernah jadi budak terus dimerdekakan, itu namanya maula. Istilah maula, jamaknya mawali. Ya. Jadi berdasarkan itu memang tidak boleh kita menyembunyikan, menghilangkan identitas. Tapi kapan diberitahukan itu tergantung pertimbangan maslahah. Jadi jangan buru-buru nanti merusak kepercayaan diri anak. Dia belum siap. Nah, saya tidak tahu tepatnya kapan, apakah setelah kuliah atau setelah sarjana atau mungkin waktu SMA,
tergantung apa yang menjadi tujuan kita untuk memberitahukan. Tergantung kesiapan mental si anak Ustaz ya. Anaknya. Tapi kalau nanti misalnya orang tuanya masih ada Ustaz, kemudian anak ini katakan perempuan begitu, ketika dia akan menikah kan butuh wali ya Ustaz ya. Iya. Apakah orang tua kandungnya masih punya hak, harus diutamakan dulu kalau misalnya masih hidup? Iya. Atau bagaimana? Jadi kalau dia perempuan dan bapak kandungnya masih ada, ya bapak kandungnya itu yang menjadi wali. Nggak boleh sembarangan bapak kandung jadi wali. Kalau nggak tahu lagi siapa walinya, ya kembali kepada pemerintah, hakim. Wali hakim. Ya. Hakim waliun liman la waliyalahu. Hakim lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Iya. Kalau terkait dengan waris Ustaz, apakah anak angkat ini punya hak waris terhadap anak angkat tidak dapat warisan, tapi bisa diberi wasiat. Wasiat. Ya. Ada batasannya nggak Ustaz? Berapa? Wasiat itu maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Sepertiga. Jadi tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas sakit dan merasa sudah dekat ajalnya, Nabi datang melihat dan Sa'ad bertanya kepada Nabi, anakku seorang perempuan sudah menikah dan suaminya cukup kaya, mungkin dia tidak perlu lagi warisan dariku, gimana kalau semuanya aku berikan saja, kalau aku meninggal semua aku berikan untuk dakwah. Nabi melarangnya, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh semua diberikan untuk dakwah. Terus bagaimana kalau separuh? Separuh waris, separuh wasiat. Nabi bilang nggak boleh juga. Terus bagaimana kalau sepertiga? Nah, baru Nabi menjawab, wassulusu, as-sulusu, wassulusu katsirun. Sepertiga boleh. Tapi sebenarnya sepertiga itu juga sudah banyak itu kata Nabi. Nah, dari hadis itulah para ulama, fuqaha menyimpulkan maksimal wasiat itu hanya sepertiga. Jadi kalau seorang orang tua, ibu atau bapak punya anak angkat dan ingin berwasiat untuk anak angkatnya, hanya boleh maksimal sepertiga. 2/3 lagi untuk waris. Kalau tidak ada anaknya, ya kerabatnya, orang tuanya dan lain-lain. Saudaranya, Ustaz ya. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu hak ahli waris. Nah, tapi kalau dia ingin berikan semuanya, ya jangan wasiat, hibah. Boleh Ustaz ya malah? Berikan saja waktu masih. Kalau hibah semua boleh. Kan dia masih hidup. Apa bedanya Ustaz? Substansi perbedaan antara hibah kalau hibah langsung eksekusi. Misalkan saya berikan rumah ini untuk Anda, ya berikan langsung. Oh, boleh Ustaz ya. Itu namanya hibah. Termasuk kepada anak angkat tadi itu. Kepada siapa saja boleh Kepada hibah. boleh, ya. Kepada anak kandung juga boleh hibah. Asal adil. Jadi kalau anaknya 5, yang 1 kasih rumah, yang 4 enggak, nah itu namanya tidak adil. Tidak adil. Tapi kalau dia bilang begini, kalau saya meninggal, ini rumah untukmu, ini toko untukmu, itu bukan hibah, itu wasiat. Wasiat, di situ bedanya ya. Dan kalau dia wasiat untuk anak-anak, tidak boleh. Karena la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi orang tua bilang, kalau bapak meninggal, kamu dapat rumah ini, kamu dapat toko ini, kamu dapat toko ini, nggak bisa. Itu wasiat. Kalau ahli waris nggak boleh diberi wasiat. Nah, cuma dia bisa mengusulkan. Jadi orang tua bilang, kalau bapak meninggal, bapak ingin bagi ini, kalian setuju apa enggak? Kalau setuju ya kesepakatan, kalau tidak setuju enggak dilaksanakan. Karena harta yang sudah ditinggalkan, orang yang meninggal dunia tidak punya hak lagi untuk ngatur-ngaturnya. Itu sudah diserahkan kepada Allah, pemilik harta yang sebenarnya oleh Allah sudah dibagi dengan hukum warisan. Nah, kalau wasiat untuk orang lain yang bukan ahli waris. La wasiyata liwarisin, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Baik Ustaz, menarik sekali sebenarnya, cuman kita mesti sampai di sini dulu karena dengan waktu. Demikian Bunda Iva di Yogyakarta, pertanyaan tentang adopsi anak tadi. Jadi
disampaikan identitas orang tuanya, tetapi menunggu saat yang tepat, ya, saat yang tepat, kapan si anak yang diadopsi ini kira-kira siap mendapatkan informasi seperti itu. Dan tidak boleh anak yang diadopsi ini diklaim atau dinampakkan terhadap bapak angkatnya sendiri, tapi harus kepada orang tua kandungnya. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan bisa kita terapkan hukum sehari-hari. Kalau ada pertanyaan untuk program Umat Bertanya Ustadz Menjawab, silahkan ketik nama, kemudian alamat atau kota Anda, kemudian pertanyaannya. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.